Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama saya Mustar Manurung. Dan pada kali ini dua narasumber yang telah hadir di studio kita pada sore hari ini dengan tema mengenal apa itu tahfiz Quran yang harus kita tahu, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Hal ini karena di dalam kitab suci Al-Quran tersimpan petunjuk yang pastinya harus dimengerti oleh seluruh umat muslim. Jika tidak bisa mempelajari, maka tidak akan bisa mengetahui petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Hingga hadirlah lembaga tahfiz yang dibuka untuk anak-anak sehingga bisa belajar sejak dini apa itu tahfiz Quran. Berikut penjelasan Ustadz Rafi Ranjani dan juga Ustadz Romizal. Mereka adalah asli putra Kecamatan Pasir Limo Kapas yang sudah hadir di studio kita pada sore hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz, apa sebenarnya itu yang dikatakan tahfiz Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Mustar Manurung dan Ustaz Romizal ya. Senang bisa hadir di podcast dengan tema yang luar biasa tentang napak tilas perkembangan penghafal Al-Quran dari Pasir Limo Kapas. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Rafi Ranjani, kalau asli dari Panipahan Darat. Jadi dulu sejarah saya bisa mondok itu berawal setelah tamat Madrasah Aliyah di Islahiyah. Kemudian saya melanjutkan tahfizul Quran di Pondok Tahfiz Darul Quran Blading di Kota Duri ya, di Bengkalis selama 2 tahun. Setelah itu saat ini saya sedang mengelola lembaga tahfiz yang bernama Rumah Tahfiz Andalusia di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Jadi itu perkenalan singkat saya mengenai untuk perkembangan tahfiz Quran nanti insya Allah akan kita bahas setelah ini. Ustadz Romizal, ya kan, juga asli putra Kecamatan Pasir Limo Kapas. Bisa dijelaskan sedikit tentang tahfiz Al-Quran sedikit apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada kita semua, pada Mas Mustar Manurung dan Al-Ustadz Rafi Ranjani. Perkenalkan, nama saya Romizal. Saya lahir di Panipahan, Teluk Pulai. Latar belakang saya ketika mau mondok tahfiz Quran itu adalah setelah saya selesai kuliah. Setelah selesai kuliah saya ingin melanjutkan S2, tetapi tidak dapat juga. Akhirnya saya dapat informasi beasiswa tahfiz. Awalnya saya tidak begitu sungguh-sungguh ya, tetapi karena memang ini kesempatan, akhirnya saya ada niat untuk masuk tahfiz Quran. Di tes alhamdulillah lulus, yaitu di Jawa Barat, daerah Bogor, Kecamatan Kemang. Pada tahun berapa tuh waktu itu? Pada tahun 2018 ya. Alhamdulillah selama 2 tahun saya belajar di Pondok Tahfiz Quran Al-Hikmah Bogor. 1 tahun pengabdian dan 1 tahun lagi tarbiyah. Alhamdulillah selama 1 tahun itu, kurang daripada 1 tahun saya bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah. Terus latar belakang saya mendirikan Pondok Tahfiz Quran di Panipahan ini awalnya adalah ketika udah sampai 2 tahun, saya ketika itu masa corona.
itu kan. Jadi akhirnya saya mau pulang ke Panipahat. Ketika mau pulang lagi tidak ini ketika mau pulang, mendirikan pondok Tahfiz ini setelah udah corona atau pas waktu corona itu. Pas corona ya? Iya, pas corona, memuncaknya corona itu. Ketika mau pulang lagi ke Bogor tidak bisa karena memang dibatasi gitu. Mau pergi ke Jawa lagi memang artinya dibatasi. Ketat perjalanan. Iya, ya kan? ketat sekali. Akhirnya musyawarah kepada keluarga besar. Akhirnya buatlah pondok tahfiz di Panipahat ini katanya. Panipahat. Ya, kamu mengabdi untuk kampung kamu sendiri. Ya, ketika kamu belajar jauh-jauh, ya, ketika kamu mengajarkan atau mengabdi di kampung orang itu hanya untuk perbaikan kampung orang. Ya, coba kamu mengabdi untuk kampung sendiri, perbaiki kampung kita. Semoga nanti banyak daripada anak-anak Panipahat ini yang akan menjadi hafiz Quran gitu. Apalagi di pondok yang pertama yang ada di Kecamatan Pasir Demo Kapas ini adalah pondok tahfiz Quran Kun Fayakun ini. Kun Fayakun ya? Iya. Pernah juga saya dengar tuh Kun Fayakun itu. Di Bundaran tuh ya? Iya, di Bundaran. Masjid apa itu Ustaz ya? Masjid Agung. Masjid Agung Bundaran, iya. Alhamdulillah ketika saat sekarang ini sudah berjalan. Kalau untuk rumah tahfiznya berjalan 1 tahun, tapi kalau untuk yang pondoknya baru berjalan setengah tahun. Rumah tahfiznya 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya, itu belajarnya di rumah orang tua saya. Sekarang udah pindah di Bundaran gitu. Sudah punya lembaga sendiri. Iya, sudah punya lembaga pondok. Iya, itu dana pribadi itu atau seperti apa? Itu yayasan dibantu oleh donatur yang ada di kecamatan lah ya. Iya. Insya Allah itu juga ada di Jawa semua. Istilah itu donaturnya itu yang sumbangannya itu dari Jawa ya, seluruh Indonesia, alhamdulillah bisa dikatakan. Seluruh Indonesia ya. Iya, ada yang dari Makassar juga, ada yang dari Jawa, ada juga dari Sumatera juga yang mau menyumbang, alhamdulillah. Ustadz Rapi? Baik. Ustadz Rapi memiliki pondok di ujung Tanjung tadi ya? Ya, saya punya rumah tahfiz ya, namanya Rumah Tahfiz Andalusia. Jadi memang unik nama ini Bang. Yang ada bertanya kenapa Ustadz, termasuk adik saya, Ulung kenapa buat nama Andalusia? Kenapa? Saya bilang saya banyak inspirasi dari Andalusia, Ustaz. Ya. Andalusia itu adalah sebuah tempat yang sekarang Spanyol, Bang. Yang mana dulu di zaman Bani Umayyah itu Islam hadir sekitar 900 tahun di sana. Ya. Tetapi karena orang-orang Nasrani ke sana sehingga Islam hilang dan hari ini kita tidak melihat Islam lagi di sana. Jadi ini jadi motivasi saya, Ustaz. Nama Andalusia ini sebuah spirit, semangat kejayaan Islam supaya itu hadir di diri kita bahwa sesungguhnya Andalusia itu milik kita dulu. Itu Andalusia ya sedikit. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah Bang Mustar, 2014 itu adalah awal saya menginjakkan kaki di Duri waktu itu. Nama pondoknya Darul Quran, hari ini sudah berkembang pesat. Kami berdua dengan sahabat saya Ustadz Azwir Sofyan ya. Dia asli orang Teluk Pulai, masih family, dan pada saat itu sekarang dia sudah berada di Bagan Batu, punya rumah Quran namanya Asyam. Nah, berdua angkatan pertama. Kemudian 3 tahun setelah itu ternyata dari Rohil banyak menyumbangkan anak-anak untuk belajar tahfiz di sana, Ustadz. Dan alhamdulillah Bang Mustar, hari ini lembaga Ibadur Rahman Darul Quran yang hari itu sudah banyak mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk belajar ke luar negeri. Ada yang ke Sudan, ada yang ke Mesir, bahkan ada yang ke Turki. Insya Allah anak Pasir Limau Kapas yang hari ini sudah sampai ke Mesir itu ya, ada beberapa yang masih belajar seperti Muhammad Lutfi, kemudian ada Ustadz Ilham yang sebentar lagi akan pulang, orang Tanjung Rukam, dan satu lagi anaknya Bapak Haji Abdurrahman Yus ya. Ada 3 sekarang. Yang dulu ada Haji Yahya, anak Penipahan, ada Ustadz Zulhendri. Jadi memang kita lihat hari ini Bang, sudah luar biasa ya minatnya anak-anak Pasir Limau Kapas ke tahfiz. Kalau dulu itu mendengar pondok ataupun tahfiz itu sesuatu yang gampang gitu ya. Hari ini alhamdulillah di mana-mana sudah ada tahfiz ya. Bahkan luar biasanya putra Pasir Limau Kapas sudah berani membuka pondok tahfiz.
ada yang di Bagan Sepiapi, Ustadz Syafrizal. Kemudian ada yang di Batang Kuis, Deli Serdang, ada Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah itu saya pernah cerita dulu di awal dia buka itu pondok. Dia bertekad ini pondok bagaimana anak Pasir Limo Kapas itu bisa belajar, jangan sampai tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah, hari ini di tahun yang mungkin yang kelima, itu sudah ratusan santrinya dan bahkan 80%-nya adalah putra-putri Pasir Limo Kapas. Ada juga yang dari Medan. Itu tekad Ustadz Hamzah waktu itu. Alhamdulillah kami sering komunikasi. Beliau asli putra Panipahan. Asli Panipahan Darat, ya. Panipahan Darat, Ustadz ya. Hamzah yang rumahnya dekat Masjid Taqwa itu. Jadi banyak lagi teman-teman kita yang sudah berkiprah di tahfiz. Jadi artinya sangat meningkat pesat sekali hari ini. Dan harapan kita ya, kita juga mengedukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua kita yang ada di Panipahan ini, jangan pernah takut. Bahkan Ustadz, hari ini lulusan pondok itu bukan hanya ya, mindsetnya jadi ustadz ya. Iya. Ya, banyak yang lulusan pondok jadi teknisi, jadi pengusaha, bahkan kampus-kampus besar yang ada di Indonesia sudah membuka beasiswa untuk hafiz Quran. Ya. Bahkan akademi militer, Ustadz, kemudian akademi kepolisian itu sudah membuka. Jadi insya Allah selain memang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, bahwa kata Rasulullah itu sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Dunia kita juga dapat, akhirat apalagi. Nah, itu. Jadi begitu, Bang. Tahfiz Quran. Tahfiz ini membaca Al-Quran Tahfiz sekaligus ini menghafal ya. Betul ya. Sekaligus menghafal ya. Jadi tahapannya yang pertama itu Belajar adalah membaca. belajar tajwid dulu ya, Bang ya. Ya. Ya, itu tahsin namanya. Kemudian yang kedua tahapnya adalah menghafal Al-Quran. Ini bervariasi ya, Ustaz ya. Ada yang Allah mudahkan cepat, ada yang lambat. Tapi yang paling susah itu adalah menjaga hafalan kita sampai akhir hayat kita. Jadi begitu. Jadi tahfiz Al-Quran itu ya proses kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Udah ada yang hafal 30 juz tuh. Alhamdulillah, insya Allah ya, kita baru saja banyak lembaga yang sudah mewisudakan 30 juz. Kemarin saya ke Medan di Pondok Pesantren Nurul Islam yang punya Ustadz Hamzah itu mewisudakan 36 orang 30 juz. Itu angkatan yang kedua. Di angkatan yang pertama tahun lewat juga sekitar 34 Ustadz yang 30 juz. Dan rata-rata adalah anak Pasir Limo Kapas. Rata-rata anak Pasir Limo Kapas. Rata-rata anak Pasir Limo Kapas, alhamdulillah. Ustadz Romi? Kalau untuk pondok tahfiz saya karena masih dalam proses belajar gitu kan, juga masih dalam baru buka gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada yang berjalan 7 juz gitu. 7 juz? Iya, 7 juz. Artinya 7 juz sudah hafal Quran lah ya. Iya. Itu ada berapa orang tuh? Ada sekitar 1 orang, yang 6 juz 1 orang, dan 5 juz itu ada 2 orang gitu. Jumlah berapa? Jumlah sekarang itu yang mondok itu kurang dari 10 orang, sedangkan yang tahfiz pulang pergi itu ada sekitar 20 orang gitu. Jadi anak-anak yang tidak mondok itu rata-rata ada yang 2 juz, ada juga yang 1 juz gitu. Mondok itu maksudnya apa? Mondok itu dia bermukim ya, bermukim di pesantren itu, di pondok itu. Oh, artinya langsung tinggal di asrama lah ya? Iya, tinggal di asrama. Untuk biaya-biaya kehidupan mereka hari-hari atau jajan mereka itu dari siapa? Itu dari orang tua mereka gitu. Orang tua mereka ya? Iya. Itu kan biayanya sama dengan pesantren yang ada di luar, cuma kalau untuk pondok saya ini kan cuma 350.000 per bulannya gitu. Per bulan ya, iya. Untuk biaya hidup lah ya kan? Iya. Namun kalau bantuan dari pemerintah ada enggak kira-kira? Bantuan dari pemerintah sepertinya belum ada, cuma kami sampai saat ini jelasnya belum ada. Belum ada. Kami hanya mengandalkan dari yayasan dan juga donatur yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mudah-mudahan. Ustadz Rafi tadi mengenai mondok tadi itu banyak nggak kira-kira? Oke, kalau lembaga yang sedang saya kelola itu masih seperti TPQ itu tempat Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi kita tidak seperti Ustaz Romizal. Kalau Ustaz Romizal
mereka tinggal di asrama ya 24 jam dikelola, kemudian makan di situ, ibadah situ. Kalau yang sedang saya kelola di Ujung Tanjung itu anak-anaknya rata-rata anak SD, SMP ya. Jadi mereka masuk siang, pulangnya asar ya. Asar kemudian masuk asar, pulangnya jam 6. Jadi ada beberapa kelas yang sedang saya kelola. Jadi tidak mondok karena rata-rata mereka anak-anak SD, Bang. Anak SD pagi. Jadi alhamdulillah kemarin kami baru wisuda bulan 11, tapi tidak wisuda 30 juz, wisuda 1 juz. Jadi anak-anak itu yang kita wisuda, program 1 tahun ketika mereka selesai 1 juz 30 kita wisuda. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah sudah ada yang hafal 3 juz, Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah ada hafal 3 juz. Rata-rata mereka masih SD, kelas 4 SD, Bang. Kelas 4 ya, SD udah hafal 3 juz ya. 3 juz alhamdulillah. Dan itu sudah kita uji. Sudah kita uji hafalan mereka. Jadi insya Allah harapan kita ke depannya lebih banyak lagi anak-anak Pasir Lima Kapas yang bisa masuk ke pondok tahfiz ya. Jumlah santrinya? Kalau yang sedang kita kelola hari ini alhamdulillah sudah mencapai 90 orang. 90 orang ya? Iya, 90 orang alhamdulillah. Dulu saya buka pertamanya baru masuk itu 4 orang lah. 4 orang ya? 4 orang. Saya juga agak pesimis, tapi kalau namanya Al-Quran itu tidak bisa masuk dalam nalar kita ya. Karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Alhamdulillah di bulan yang kedua, ketiga sudah banyak yang minat. Sekarang sudah mencapai 90 orang. Masya-Allah. Yang mendoanya supaya bisa berkembang pesat ya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Jumlah 90 orang, cuman rata-rata anak SD ya? Iya, ada SD, ada juga SMP, ada juga yang SMA. Cuma mayoritasnya masih kelas 5, kelas 4 SD ya. Yang ikut tahfiz di situ. Dan alhamdulillah Bang Mustar, hari ini di Panipahan khususnya di Pasir Lima Kapas sudah ada 2 pondok tahfiz ya, atau mungkin bahkan lebih yang hari ini kemarin di wisuda pondok tahfiz di bawah pimpinan Bapak Sofiar ya, iya, Pak Sofiar, Penghulu Panipan Darat, mewisuda sekitar 100 lebih kemarin yang wisuda An-Naba, surah An-Naba dan juz 30. Rumah Tahfiz Al-Fayyad namanya. Ya. Wisuda itu setelah hafal atau setelah bisa membaca Al-Quran atau seperti apa? Atau memang 1 tahun harus wisuda atau macam mana? Bisa nggak dijelaskan? Kalau informasi yang saya terima ketika waktu saya mondok itu, di pondok saya itu cuma 1 kali wisuda. Itu hanya permintaan daripada orang tua santri aja gitu. Di pondok saya itu hanya sekali aja. Memang dari asatnya memang tidak ada wisuda sama sekali. Mereka hanya istilahnya itu hanya mencetak para hafiz Quran, dan ketika selesai maka mereka itu akan dikirim ke Mesir, juga ke Turki, juga ke tempat-tempat yang lain gitu. Tapi sekarang sudah berjalan ke Mesir sama Turki. Itu kalau untuk wisuda itu ketika mereka sudah selesai ziyadah 30 juz. Kalau yang untuk di pondok saya itu gak ziyadah lagi, mudkitnya gitu. Ada yang 10 juz, 20 sama yang 30 juznya. Mungkin kuat ya Ustaz ya? Iya, hafalannya kuat. Bisa sekali duduk gitu. Sekali duduk macam mana tuh? Sekali duduk tuh bisa 10 juz, bisa 20 juz, bisa juga 30 juz, tergantung hafalan dia. Tanpa melihat Al-Quran, Bang. Iya, berarti hafal Al-Quran tanpa melihat. Tanpa melihatnya. Dan dibaca sekali duduk tuh sebanyak 10 juz. Itu. Sebanyak 10 juz ya. Ada juga yang 20 juz, bahkan ada juga yang 30 juz ya. gitu. Jadi wisudanya wisuda mudkin 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Setelah mereka menghafal Quran itu. Jadi setelah wisuda mereka ada yang langsung masuk program mudkin, ada juga yang langsung ini tes tahfiz di luar negeri seperti di Mesir tadi sama di Turki tadi. Alhamdulillah sebagian daripada mereka itu diterima di sana. Diterima ya. Diterima setelah mereka menghafal di sana, sekalian juga kuliah gitu. Jadi mereka itu istilahnya sekolah bagi mereka itu hanya mengambil selembar kertas itu aja gitu. Istilahnya itu sekolah itu hanya mengambil ijazahnya aja gitu. Misalnya paket D gitu.
Sedangkan fokus mereka itu hanya pada Al-Quran dan ilmu agama gitu. Setelah mereka sampai ke Mesir, mereka belajar bahasa Arab, menghafal. Setelah itu baru mereka kuliah di Mesir gitu. Jadi tidak heran. Jadi baik kalau kuliah jurusan artinya mengambil jurus ini bisa, karena yang namanya penghafal Quran itu EQ-nya itu di atas standar gitu. Jadi ketika mereka menghafal Quran, ya mereka pelajaran apapun insya Allah mereka makan dengan habis gitu setelah bahasanya. Jadi IQ daripada penghafal Quran itu di atas standar. Jadi ilmu apa yang mereka ambil setelah menghafal Quran itu insya Allah mudah bagi mereka. Mau masuk dia polisi, tentara atau ilmu yang lainnya gitu. Sampai saat ini udah ada juga ke Mesir ya? Udah ada. Kalau dari Pondok Tahfiz Al-Hikmah Bogor itu sudah banyak yang ke Mesir gitu. Sekarang Mesir, iya, sekarang masih dibuka ke Turkinya lagi gitu. Insya Allah ini tambahan sedikit Bang, untuk tahun ini Ustadz ada 2 orang anak Pasir Makapas yang akan ke Mesir ya. Masya Allah ya. Ustadz Ridho, Yusuf Ridho yang rumah di Jalan Takwa. Iya, Jalan Takwa. Kemudian Ustazah Mailan Azima. Insya Allah akan diberangkatkan. Ini program kerjasama kampus yang di Mesir dengan pondok yang di Ibadur Rahman Duri. Jadi setiap tahun itu Bang di pondok kita dulu hari ini memilih putra putri terbaik ya, santri yang terbaik dan akan dikirimkan ke luar negeri seperti Mesir, Sudan, Yaman dan ada yang ke Turki. Itu programnya. Jadi kita sampaikan hari ini kalau ada anak-anak yang ingin kuliah Mesir ya, itu dengan modal 2 juz, kemudian dengan modal bahasa Arab insya Allah dipermudah ya. Bahkan alhamdulillah di Pekanbaru sendiri ada Ustadz Mustafa Umar namanya. Dia mempermudah anak Riau yang ingin ke Mesir, kekurangan dana, beliau siap bantu. Jadi begitu. Jadi hari ini banyak donatur-donatur yang ingin membantu anak-anak kita yang ingin kuliah ke Mesir. Jadi jangan jadikan dana itu hambatan Ustaz ya. Iya, iya. Jadi intinya tinggal kemauan lah ya. Betul. Ya, tinggal kemauan. Insyaallah jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapis Quran ya, tapis Quran ya. Iya, iya. Menghafal dan membaca. Artinya Iya, membaca dulu baru menghafal. Iya, belajar membaca dulu, setelah itu baru masuk tahap selanjutnya menghafal. Setelah menghafal, masuk lagi ke tahap selanjutnya yaitu mengamalkan gitu. Jadi setelah menghafal, bagaimana mereka tuh bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu. Berarti mengamalkan Al-Quran yang telah mereka hafal gitu. 30 juz tak gampang juga untuk menghafal ya. Ya, butuh perjuangan sekali dalam menghafalnya. Butuh proses, yang mana proses itu harus betul-betul berjuang dengan sekuat tenaga bahwasanya saya bisa menjadi hafiz Quran gitu. Sepengetahuan Pak Ustadz lah, yang 30 juz itu bisa hafal kira-kira butuh waktu lah, berapa lama gitu? Lama. Kalau dari pengalaman saya pribadi menghafal Al-Quran yang ini ada dua program ziyadah nama sama mudkin gitu. Kalau untuk program ziyadah itu bisa lebih kurang 1 tahun bisa dihafal atau 6 bulan. Menyelesaikan 30 juz. 30 juz 6 bulan ya. Iya, bahkan kawan saya itu 1 bulan sudah 30 juz ziyadah. 1 bulan 30 ziyadah. Dia setornya 1 hari itu ya pernah 1 hari 19 halaman, 1 halaman lagi 1 juz. Oh iya. Gitu. Dia 1 juz itu kan Bang sekitar 20 halaman ya. Iya, 20 halaman. 20 halaman. Dia pernah 1 hari itu 19 halaman gitu. 1 halaman lagi 1 juz gitu. Itu untuk ziyadahnya. Kalau untuk mudkitnya saya ambil dari pengalaman dia sekitar 5 tahun baru selesai 30 juz mudkit sekali duduk gitu. Iya, kuat artinya. Iya, kuat. Alhamdulillah dia kemarin waktu itu bulan kalau nggak salah bulan November dia mentasmikan 30 juznya sekali duduk mulai dari pagi sampai jam 12 malam gitulah. Baik, mengenai perbedaan tadi
ziyadah dengan apa tadi Pak Ustaz? Mudkin. Mudkin itu sebenarnya bedanya di mana tuh? Apa bedanya? Kalau ziyadah tuh dalam bahasa Arab tuh artinya tambahan gitu. Artinya dia terus menghafal sampai 30 juz tanpa mengulang sama sekali gitu. Hanya menambah hafalan saja. Sedangkan mudkin itu adalah menghafal Quran disertai dengan murojaah, ya. Menghafal murojaah ya sampai Murojaah itu mengulang hafalan. Iya, mengulang hafalan sampai betul-betul hafalannya mudkin seperti Al-Fatihah gitu di luar Kuat, kepala, ya kuat dia. Jadi kalau ziyadah itu hanya sekedar menghafal saja tanpa mengulangnya. Sedangkan mudkin itu menghafal Al-Quran dan mengulangnya sampai betul-betul lengket gitu Ya. bahasanya. Jadi perbedaan tadi muzadah dengan apa? Ya, Ziyadah. mudkin, Ziyadah dengan mudkin. Oh, itu perbedaannya ya. Iya, betul. iya. Sama-sama menghafal, cuma berbedanya kalau ziyadah ini tanpa mengulang. Sedangkan mudkin ini dia harus mengulang lagi sampai betul-betul hafalannya mantap dan lengket gitu. Seperti Al-Fatihah gitu. Artinya tak mengulang lagi ya. Ya gitu ya, maksudnya tadi ya. Tetap mereka mengulang, cuma hafalannya lebih kuat lagi gitu. Tidak seperti dari awal. Iya. Mungkin Ustaz Rafi Zandi boleh menambahkan. Ya, Oke. mungkin dari Ustadz Rapi mungkin ada yang bisa ditambahkan. Oke, baik. Sedikit yang ingin disampaikan. Tadi kita panjang lebar tentang sejarahnya, kapan dimulai, kemudian mungkin itu apa gitu ya. Tapi yang ingin kita sampaikan hari ini adalah bahwa dalam Al-Quran itu Bang Mustar Allah ulang 4 kali ya Ustaz ya. Dalam surah Al-Qamar dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Artinya adalah sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, maka adakah kalian yang menghafalnya. Jadi Allah bilang ke kita, siapa nih hamba-hamba yang ingin menghafal Al-Quran, kami mudahkan, bukan kami susahkan. 4 kali diulang dalam surah Al-Qamar. Jadi banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis dikatakan siapa yang bisa menghafal Al-Quran, seorang anak nanti kelak di akhirat itu akan dipasangkan sebuah mahkota ya kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya bertanya kepada malaikat, kenapa hari ini saya dipasangkan mahkota? Lalu dijawab sama malaikat, karena kamu dulu punya anak yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Subhanallah. Bisa menghafal Al-Quran sejumlah 30 juz. Insya Allah dengan begitu orang tuanya mendapatkan mahkota kemuliaan di surga nanti, karena berkat ada anak yang hafal Al-Quran. Jadi itu keutamaannya. Ya, banyak sekali keutamaannya, tapi yang kita spesifikkan adalah itu. Jadi selain dimudahkan, kemudian dimuliakan. Iya, dimuliakan oleh Al-Quran. Ya, dimuliakan. Artinya tidak di dunia saja ya, Tapi di akhirat bahkan di lebih dulu. akhirat dimuliakan juga. Ya, betul. Ustadz Romi ya. Ustadz Romi ini asli Teluk Pulai ya. Iya, Teluk Pulai. Cuma sekarang berdomisili sudah Penipang Darat. Udah hampir 2 tahun ya. Udah hampir ya 2 tahun. 2 tahun. Udah punya istri ya belum? Tuh, ya ini beliau ini tentu saya pernah diskusi kalau ingin cari istri, ya istrinya sama visi misi dengan beliau. Sejalan ya. Kalau bisa hafizah. Ya, itu harapannya Ustaz ya. Iya, Amin ya. betul. Ya harapan seperti itu. Ya, insya Allah supaya bisa membimbing anak-anaknya nanti. Iya. Amin. Artinya bisa terbantu nanti di pondok. Baik Pak Ustadz Rapi, Ustadz Romi. Tadi saya dengar penjelasan Ustadz tentang tapis ini ya. Iya, iya. Tadi anak-anak kelas-kelas SD, Iya. SMP, ya kan? Kalau andainya dewasa lah, termasuk lansia, lanjut usia, yang betul-betul dia ingin lah belajar sesungguh-sungguhnya, bisa enggak kira-kira Pak Ustadz? Bisa sekali. Karena apa? Karena seperti dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik kita
kita di sini adalah umum, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ya. Jikalau ingin menjadi insan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya harus belajar Al-Qur'an, yaitu menghafal Qur'an, membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya dan mengamalkannya juga. Tuh, jadi tidak ada masalah bagi orang-orang tua atau yang udah lanjut usia ingin belajar Al-Qur'an dan menghafalkannya, tidak ada halangan. Selagi ada kemauan, di situ aja ada jalan gitu. Adapun dari Pondok Tahfiz Quran, seandainya nanti ada yang mau belajar Al-Quran seperti tahsin Quran, belajar tajwid, di Pondok Tahfiz Quran terbuka bagi siapa saja. Di Kun Fayakun, Ustaz? Iya, di Kun Fayakun. Alhamdulillah. Sejauh ini saya udah pernah menginformasikannya, buat di Facebook informasi untuk belajar tahsin, segala usia gitu kan, semua usia, tetapi tidak ada hanya sekitar berapa orang saja yang ingin mau gitu. Akhirnya sampai sekarang belum ada lagi yang mau belajar gitu. Seandainya nanti ada, saya dari pembina Pondok Tahfiz Quran Kun Fayakun membuka lebar untuk bagi siapa saja yang ingin belajar Quran. Tapi yang jelas selama ini Ustadz sudah umumkan lah ya. Iya, sudah pernah gitu. Sudah umumkan, cuman belum lah ya. Iya. Ustadz Rapi? Kalau kami khususnya di tempat saya, Ustadz, kita programnya memang ada kelas Iqra ya. Iqra ini untuk mengenal membaca Al-Quran ya, huruf dan lain sebagainya. Ini khusus untuk anak-anak yang berusia 6 tahun, ya, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian ada kelas tahsin, tahfiz itu adalah menghafal. Kemudian saya juga buka kelas tahsin Al-Quran untuk umum, yang biasa kami buat itu setiap malam Rabu dan malam Jumat, ya, itu bapak-bapak. Dan saya juga buka kelas tahsin untuk orang tua. Jadi tidak anak saja yang belajar tajwid, tapi orang tua yang menitipkan anak juga harus belajar. Jadi saya dulu, Bang, pernah ada pengalaman, kita buka camp Quran Ramadan tahun 2017. Ada seorang bapak-bapak pesertanya, ya. Kemudian saya tanya, "Bapak kok mau belajar menghafal Al-Quran, ikut camp Quran?" Dia bilang, "Karena anak saya sedang menghafal Al-Quran dan saya harus bisa hafal juga supaya ada timbal baliknya begitu." Jadi belajar Al-Quran itu jangan pernah melihat usia kita, jangan pernah ada kata terlambat, ya. Bahkan belajar itu sampai mati. Bahkan yang harus kita tekankan itu bagaimana kita bisa belajar Al-Fatihah dengan baik, ya Ustadz ya. Karena Al-Fatihah itu adalah menjadi rukunnya sholat. Iya, rukunnya. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak mau belajar, berhenti belajar, saya rasa itu keliru ya, Bang ya. Jadi harus belajar, ya, dan kita buka. Apalagi alhamdulillah ada Ustaz Romizal di Pasir Lima Kapas standby. Kalau kami memang di Tanjung Ustaz ya. Ini jadi kesempatan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada tempat belajar, saya rasa itu salah. Ya, ada Ustaz Romizal, silakan belajar. Nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Yang penting kita jangan pernah berhenti belajar. Iya. Insyaallah. Arti kemauan ya. Harus ada kemauan. Yang lain Pak Ustadz, apa yang bisa lagi disampaikan tentang program Tahfiz Al-Quran ini? Mungkin ada yang bisa disampaikan. Kalau bagi saya memang tujuan utama itu adalah mengabdi untuk kampung halaman. Jadi sebisa mungkin saya berikan yang terbaik lah untuk anak-anak Panipahat ini. Meskipun dalam pengajar saya mungkin ada yang kurang, itu memang kelemahan daripada saya sendiri. Memang manusia ada kekurangan. Iya. Harapan kami ya, sebelum kita tutup podcast ini, pertemuan ini, teman-teman yang ada dimanapun berada, di Pasir Lima Kapas ataupun di luar, ya. Jadi hari ini kita sudah punya lembaga tahfiz di Pasir Lima Kapas. Ini satu kesempatan emas sekali. Kalau dulu kita susah cari lembaga tahfiz di mana ingin belajar, hari ini sudah ada. Ya, bahkan di Pasir Lima Kapas yang kami tahu ada Pondok Tahfiz Kun Fayakun di bawah binaan Ustaz Romizal yang sudah ada asramanya. Kemudian ada Rumah Tahfiz Al-Fayyad ya, yang berada di Bundaran juga ya, di bawah Bapak Sofiar. Jadi mari kita titipkan anak-anak kita belajar Al-Quran, karena kata pepatah Melayu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa mengukir di atas air. Artinya
di usia anak kita yang masih kecil ini, ya kita tamengkan dengan Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, karena kita tidak tahu sebagai orang tua, ya perkembangan zaman ini bisa tergerus anak-anak kita, ya. Jadi kalau tidak kita masukkan nurani mereka dengan Al-Quran, maka nurani mereka akan diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi mari kita sama-sama orang tua dengan kami, dengan kita semua, ya kita himbau, mari kita titipkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mumpung usia mereka masih usia muda. Masih begitu. usia muda. Tapi Ya. tadi tidak mudah saja ya kan? Tidak mudah saja. Tidak mudah saja. Yang sudah berusia lanjut juga ada kesempatan kelas tahsin, belajar tajwid bersama Ustadz Romizal. Intinya ada kesempatan dan juga ada kemauan ya. Betul, ada kemauan dan ada kesempatan. Kalau memang kesempatan ada, kemauan tidak, ya tak jadi juga ya. Iya, sama juga. Baik Pak Ustadz, mungkin durasi Pak Ustadz mungkin terbatas ya. Durasi Iya. Pak Ustadz mungkin terbatas. Ada pertanyaan terakhir. Apalah kira-kira keluhan Pak Ustadz tentang selama berdirinya pondok pesantren ini? Mungkin ada kekurangan, butuh bantuan ini, perlu ini, ya, artinya untuk fasilitas lah. Kira-kira apalah Pak Ustadz? Sejauh Pak Ustadz lah selaku pimpinan pondok Kun Payakun tadi ya kan? Kun Iya, Payakun iya. tadi. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar mau 1 tahun, dan sekarang masih dalam pembangunan, ya, terutama pembangunan jalan panggung. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya banyak daripada anak-anak kita itu kewalahan dalam pergi ke jalan pasar itu ke musola. Karena apa? Karena air pasang. Ya, air pasang dalam, sehingga mereka kewalahan untuk menuju ke musola tahfiz tersebut. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Pasir Limau Kapas, yang ada di Rokan Hilir atau seluruh Indonesia, ya, untuk bisa berbagi, ya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun jalan panggung dari jalan batu itu ke musola dan ke musola ke asramanya. Itu kan berapa meter tuh Pak Ustadz jalan tuh? Lebih kurang 100 meter. 100 meter ke penghuluan Teluk Pulai itu ya? Ya. Iya. Jalan dari Kepulauan Teluk Pulai, ada perbatasan sungai ke Panipahan Daratnya. Jalannya Panipahan Darat, sedangkan lokasi daripada pondok itu ke penghuluan Teluk Pulai. 100 meter itu sudah tidak artinya sudah tidak terendam air pasang lagi lah ya. Iya. Mungkin penghulunya tidak tahu enggak? Itu sudah pernah kami ceritakan. Sekarang masih dalam proses ini. Mereka tidak janji, tapi ada, insyaallah ada katanya. Tapi ini untuk kebutuhan juga ini kan? Iya. Untuk kebutuhan para anak-anak anak-anak tapis tadi kan? Yang belajar ya. Yang belajar Al-Quran ya Iya, kan? iya. Apalagi yang namanya terendam air pasang itu kan susah dilewati ya. Iya, Kan? susah dilewati. Setinggi anak-anak kecil itu setinggi pahanya lah. Itu setiap pasang besar atau ada pasang-pasang tertentu? Setiap pasang naik ke jalan. Iya, setiap pasang pasti naik ke jalan, tapi berbeda tinggi aja gitu. Ada pasang yang tertentu. Tapi tetap tenggelam juga setiap pasang. Iya, tenggelam juga Artinya jalan. tadi maksud saya begini, bukan hanya pasang tertentu, ada kan yang namanya pasang keling, bukan hanya itu. Baru terendam. Iya, pasang besar biasa juga yang setiap minggu itu juga terendam juga gitu. Artinya setiap pasang besar terendam lah ya. Iya. Apalagi pasang keling. Iya, keling. Pasang keling. Iya. Ada namanya pasang keling. Pasang Jangan kan jalan ya kan, rumah aja pun tenggelam. Iya, betul. Dari Ustadz Rapi, baik, mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat lah ya, masyarakat Iya. Kecamatan Pasir Limau Kapas, apa itu tadi tapis, apa itu harapan yang bisa disampaikan pada masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas. Terakhir Pak Rapi. Sebelum kita berpisah, saya ada sebuah
diskusi dengan kawan-kawan bahwa cita-cita kita tidak hanya terhenti di sini, ya, buka lembaga, kemudian mengajar, tidak hanya itu, tapi bagaimana kita menjadikan kampung kita, ya, kita lahir di sini, tumpah darah kita, kampung kita menjadi kampung peradaban, ya, penuh dengan adab, ya, kampung Al-Quran. Kemudian bagaimana program satu rumah satu penghafal Al-Quran. Tentu ini menjadi cita-cita kita bersama, dan tentu kami juga menghimbau bagi para dermawan yang Allah berikan kelebihan harta dimanapun berada, baik itu di Pasir Limau Kapas, kemudian di luar atau di luar negeri, mari kita sama-sama tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu lembaga-lembaga kita yang ada di Pasir Limau Kapas. Tahfiz Quran harus kita bantu, apalagi dalam tahap pembangunan. Ustaz Romizal ada rumah Pondok Tahfiz Kun Fayakun yang sedang dalam tahap membutuhkan dana pembangunan jalan. Kemudian ada juga rumah Tahfiz Al-Fayyad yang dalam tahap pembangunan perencanaan peletakan batu pertama untuk gedung. Ini sama-sama kita bantu, dan harapan kita dengan adanya lembaga-lembaga ini, baik di Teluk Pulai, di Panipahan Darat, di Panipahan, atau di mana saja, ya, khususnya di Pasir Limau Kapas, ini menjadi wadah untuk anak-anak kita belajar. Kadang anak kita tidak bisa keluar, ya, tidak bisa, ada biaya segala macam. Yuk belajar kita di sini. Tidak bisa mondok, ada lembaga yang bisa pulang hari, ya, pergi datang siang pulang sore, ada. Semuanya sudah dipermudahkan. Yuk, ya, sama-sama kita bantu, kita titipkan anak kita, kita juga berdonasi untuk membantu pembangunan rumah. Artinya tahfiz sesuai dengan kemampuan. Betul, sesuai dengan kemampuan kita. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama kedua ustadz, yaitu Ustadz Rapi, kemudian Ustadz Romi, ya kan, panggilan singkatnya Rapi dan Romi, ya kan. Kita sudah berpanjang lebar bercerita tentang perjalanan tahfiz Quran. Mereka tadi sudah menceritakan kepada kita bahwasanya banyak kebutuhan dan kekurangan yang mereka pimpin selama ini. Ya, mudah-mudahan para donatur, para dermawan yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk kejalan Allah akan diganti berlipat ganda. Jadi semoga apa yang dipimpin oleh Ustadz kita ini untuk anak-anak kita ke depannya bisa bermanfaat untuk agama dan juga untuk negara. Amin. Ya, selamat sore pemirsa, dan sampai jumpa. Salam dari kami, dari Mustar Manurung, Dosi Podcast Panipahan.